Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, ya sudah meluangkan waktu untuk saya bisa melakukan konsultasi dengan Ibu masalah kepemimpinan Ibu selama ini di SD Negeri 10 Sasak Ranah Pesisi, Bu. Ya, silakan apa yang bisa saya bantu. Baiklah, Bu. Selama Ibu menjabat, kira-kira ada enggak kasus yang dilema etika yang pernah Ibu alami selama Ibu memimpin di SD Negeri 10 Sasak Ranah Pesisi? Ya, kasus yang pernah ada di SD 10 yang menjadi permasalahan berat di SD 10 yaitu masalah vaksin, yang mana sesuai dengan edaran dari pemerintah daerah setempat bahwa anak usia 12 tahun ke atas akan melaksanakan vaksin Sinovac. Setelah didata oleh guru kelas, terdapat 13 orang yang berusia di atas 12 tahun. Setelah dikonfirmasikan kepada wali murid, banyak wali murid yang menolak anaknya untuk divaksin, sehingga terjadilah penolakan yang berakibat tidak satupun anak yang mau divaksin. Pihak puskesmas yang datang pun memberikan himbauan kepada kami agar melaksanakan vaksin untuk anak yang berusia di atas 12 tahun. Disinilah terjadinya kondisi dilema antara tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dengan tugas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kasih, Bu. Baiklah, Bu. Selama ini kira-kira, Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika kah atau bujukan moral, Bu? Biasanya saya lihat dulu kasusnya. Jika kasusnya tersebut melanggar peraturan atau hukum yang berlaku, seperti saya kategorikan ke dalam bujukan moral. Namun jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, makanya saya kategorikan ke dalam dilema etika. Apalagi jika dampak di satu sisi benar dan di sisi lain benar, maka sudah dapat dipastikan itu dilema etika. Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Nah, kira-kira, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana kedua kepentingan tuh sama-sama benar gitu, Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, Bu? Oh ya, saya lebih melihat terlebih dahulu menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti yang kejujuran, keadilan, kemanusiaan, yang pedoman kita sebagai pandang hidup kita Pancasila. Oke, Bu, terima kasih ya, Bu, ya. Jadi Ibu melihat dulu nih nilai-nilai kebajikannya gitu ya, Bu, ya, yang mana yang lebih prioritas dan mana yang tidak. Kira-kira, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Oh ya, biasanya saya juga melakukan pendekatan secara kekeluargaan. Yang pertama yang saya lakukan, saya akan konfirmasikan terlebih dahulu masalah kepada yang berkepentingan. Setelah itu saya akan melakukan diskusi secara kekeluargaan. Dan selanjutnya saya akan melakukan refleksi seandainya masalah ini terjadi dalam diri saya. Oke, hal-hal apa saja, Bu, yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Saya rasa semuanya efektif dilaksanakan jika komunikasi kita dapat berjalan dengan baik, dilaksanakan secara kekeluargaan dengan memiliki kepentingan, sehingga kita dapat tahu apa yang mereka inginkan dan apa pula mereka akan tahu apa yang kita inginkan. Oh gitu ya, Bu, ya. Ada enggak, Bu, tantangan selama Ibu mengambil atau menjalankan keputusan Ibu tersebut? Tantangan menurut saya sikap saling keterbukaan dalam menyelesaikan masalah dilema etika. Jika kita sudah saling terbuka, maka masalah yang sedang dihadapi
dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya emosional yang membencinya dalam menyelesaikan dilema etika. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Nah, kira-kira dalam Ibu menyelesaikan itu ada enggak Bu Ibu gunakan jadwal tertentu kah? Atau menyelesaikan atau membuat jadwal penyelesaian atau bentuk prosedurnya seperti apa kira-kira Bu? Oh, saya biasanya memiliki jadwal pertemuan dengan guru minimal 1 kali sebulan secara berkala. Di sana saya akan melakukan koordinasi dengan semua guru saya. Apa masalah yang mereka temui di lapangan, baik dalam proses pembelajaran maupun kerjasama dengan orang tua murid. Biasanya saya melakukan prosedur dengan koordinasi dengan guru, berdiskusi dengan guru ketika terjadinya masalah. Selanjutnya saya akan melakukan refleksi. Ada enggak Bu faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Iya, tentu. Biasanya saya melakukan koordinasi dengan guru-guru di sekolah saya ketika mengambil keputusan dilema etika, dan juga koordinasi dengan pengawas sekolah jika permasalahan tersebut membutuhkan penguatan. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ini pertanyaan terakhir mungkin Bu. Kira-kira Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, apa sih Bu pembelajaran yang Ibu petik dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Pembelajaran yang berharga yang dapat diambil selama perjalanan saya sebagai pimpin sekolah SD 10, saya akan selalu membina hubungan kekeluargaan dengan guru-guru di sekolah. Saya selalu menjalin saling komunikasi yang baik dengan pihak lain dan selalu membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita melalui sebuah sistem pendidikan, sehingga jika ini terjalin maka pendidikan yang berpihak kepada murid dapat terwujud dengan sangat baik. Oke, baiklah Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan pengalamannya yang sudah Ibu berikan. Semoga suatu saat nanti saya bisa mengaplikasikan bagaimana Ibu menjalankan. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu juga terima kasih telah menginput wawasan Ibu sebagai kepala sekolah di SD 10 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang membicara saya. Amin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu yang telah menyediakan waktu untuk saya bisa berkoordinasi dengan Ibu, kepala sekolah hebat yang berada di Kabupaten Pasaman Barat, yang juga merupakan pengajar praktik angkatan 5. Ini sangat banyak sekali ilmunya nih Bu untuk digali gitu ya Bu ya. Bu, ini mau nanya kira-kira nih Bu, kan Ya, Bu Nina. sekolah Ibu kan besar gitu nak Bu. Pernah enggak Ibu mengalami kasus-kasus dilema etika kah atau bujukan moral Bu? Pernah, Bu Dina? Oh, pernah ya Bu ya. Kira-kira Iya, bagaimana gambaran kasusnya Bu? ya. Mungkin lebih ke dilema etika mungkin ya. Bahwa satu kebijakan yang kita buat di sekolah itu dilanggar oleh siswa, dan kemudian wali murid sebagai mitra sekolah beranggapan bahwa yang dilakukan oleh anaknya itu adalah benar, dan kita menganggap berpikir bahwa yang dilakukan oleh siswanya itu melanggar norma yang ada di sekolah. Mungkin seperti itu, Bu Dina. Oke Bu. Nah, kira-kira Bu, selama Ibu menjabat, bagaimana itu Ibu mengidentifikasi bahwa masalah ini dapat dikelompokkan dilema etika kah atau bujukan moral gitu Bu? Ya. Eh,
setiap ada masalah, itu biasanya kalau permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak itu kasusnya udah diselesaikan oleh guru di ruang kelas, tetapi kadang-kadang tidak selesai dibawa ke eh, meja ibu. Namun waktu itu ibu mengidentifikasi apakah permasalahan yang dihadapi anak itu termasuk dilema etika atau bujukan moral itu dari kasus yang dihadapinya. Ibu telaah apakah itu eh, menurut eh, kebijakan yang ibu buat itu dilakukannya salah atau benar atau itu menurut dia benar padahal sebetulnya menurut aturan juga demikian. Nah itu mungkin ibu identifikasi Bu Dina permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak itu ditanya dulu mengapa masalah ini terjadi, apa sebetulnya masalahnya, ditanyakan ke guru, ditanyakan ke siswa. Mungkin seperti itu Bu Dina. Oke, terima kasih Ibu. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan gitu Bu. Kepentingannya sama-sama benar nih. Tadi kan orang tua muridnya juga merasa benar dan merasa membenarkan anaknya. Bagaimana Ibu menjalankan untuk pengambilan keputusan tersebut, Bu? Iya, baik Bu Dina, pernah itu terjadi bahwa anak ini bermasalah dan kami memanggil orang tuanya, orang tua menganggap bahwa yang dilakukan anaknya itu benar. Padahal menurut kami itu adalah salah, mungkin kebujukan moral mungkin ya. Itu ibu biasanya mengajak orang tua, kemudian didampingi guru kelas, berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak. Ibu biasanya memberikan pandangan-pandangan, memberikan eh, apa pengalaman-pengalaman mungkin ke wali murid kita tentang apa yang dilakukan anaknya itu belum istilahnya belum sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi biasanya itu melalui diskusi, bincang-bincang dengan orang tua. Dan akhirnya kalau sudah diberi masukan oleh ibu, guru kelas, orang tua biasanya menerima dan memahami bahwa yang disampaikan itu benar, Bu Dina. Oke, Bu. Berarti nah simpulkan di sini Ibu melakukan langkah-langkah dan prosedurnya biasanya berdiskusi ya, Bu ya. Jadi secara kekeluargaan lah menyelesaikan dengan orang tua murid seperti itu ya, Bu ya. Nah, kira-kira Bu, selama Ibu menjalankan itu ada ndak hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan Ibu tersebut gitu, yang perlu Ibu Hal lakukan yang gitu, Bu? efektif ya. Ya. Ya, biasanya yang pengalaman yang sudah-sudah ini Bu Dina ya. Kalau yang hal yang Ibu laksanakan itu efektif menurut Ibu, itu banyak. Sebab kalau misalnya Ibu terima saja permasalahan dari guru, belum Ibu telusuri, Ibu tanya ke siswa seperti apa sebetulnya, ditanya ke temannya anak seperti apa sebenarnya, itu sudah Ibu kumpulkan permasalahan-permasalahannya. Kalau ternyata tidak bisa Ibu selesaikan dengan anak itu sendiri, biasanya diskusi dengan orang tua. Nah, dengan guru. Kemudian kalau ternyata ibu mengalami apa kesulitan mungkin untuk memberikan pemahaman, kadang-kadang ibu pernah juga mengajak pengawas untuk memberikan wejangan tentang kebijakan-kebijakan yang ibu berikan. Alhamdulillah ya, setiap permasalahan biasanya cukup dengan kami, guru, kemudian wali murid untuk menyelesaikannya. Bahkan kalau kesempatan ini ada mungkin dengan komite, nah itu bisa juga diselesaikan dengan komite, Bu Dina. Oh, luar biasa sekali ya Bu ya, cara Ibu menanggapi suatu masalah bahwa ini masalahnya ranah sekolah. Jadi kalau apa setidaknya tidak dibawa pulang atau di luar gerbang sekolah seperti itu ya Bu ya. Ini manajemen Ibu yang luar biasa untuk menindaklanjuti masalah yang kecil jangan sampai besar gitu seperti itu ya Bu ya. Nah, ada nggak Bu tantangan Ibu selama menjalankan proses seperti itu Bu?
Ya, tantangannya mungkin tidak sulit ya Bu Dina memberikan pemahaman kepada orang tua murid, apalagi di SD 09 Pasaman ini wali muridnya sangat banyak, pemikiran-pemikiran atau pandangannya juga berbeda-beda, karakternya juga berbeda-beda. Mungkin itu tantangan Ibu bagaimana memahami sifat seseorang sehingga kita bisa memberikan arahan atau masukan kepada mereka. Kita harus pandai-pandai ini ya. Ini yang kita sampaikan kebijakan yang kita berikan ini untuk kepentingan individu atau kepentingan sekolah. Kita harus pandai masuknya setelah bagaimana supaya wali murid kita itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Tentu kita akan menyampaikan dulu manfaat-manfaatnya bagi anak didik kita, kemudian apa nanti resiko apabila mengindahkan kebijakan yang kita ambil. Itu memberikan pemahaman itu mungkin yang menjadi tantangan, sebab pemikiran orang berbeda-beda, Bu Nina. Oke, Bu. Berarti Ibu lebih bagaimana bersinergi dengan orang tua murid untuk membina hubungan ini agar tetap tungku tigo sajarang itu berjalan gitu ya, Bu. Antara Oke. sekolah, orang tua dengan lingkungan masyarakat seperti itu ya, Bu ya. Nah, kira-kira di sini kan sangat dibutuhkan Ibu peran seorang guru ya, Bu ya, terutama guru kelas karena perpanjangan tangan Ibu selaku kepala sekolah di dalam kelas gitu, Bu. Kira-kira ada jadwal tertentukah Ibu melakukan pembinaan kepada guru atau prosedur tertentu dalam menyelesaikan masalah ini, Bu? Iya. Mungkin kalau jadwal kepada guru Bu Dina itu pada kasus-kasus yang berkaitan dengan akademik atau kasus ringan anak, biasanya kalau memang perlu guru itu menyampaikan, biasanya Ibu buat jadwalnya di akhir semester 1. Ada perbaikan-perbaikan untuk tingkah laku anak atau nilai akademik anak itu di semester 1 selalu dipanggil orang tua. Nah, kalau ada permasalahan-permasalahan, baik itu dilema etika atau bujukan moral yang sifatnya taktis, itu biasanya Ibu selesaikan permasalahannya saat itu juga. Bagaimana supaya permasalahan yang dihadapi anak hari itu tuntas, kemudian tidak berpanjang-panjang, ada jalan keluarnya dan ada penyamaan pendapat atau persepsi untuk jalan keluarnya dengan wali murid atau guru, begitu Bu Dina. Mungkin Oke. kalau jadwal yang tertulis itu barangkali yang di akhir semester itu. Oke, Bu. Berarti Ibu kalau masalah itu urgent untuk diselesaikan secara cepat, tanggap dan sigap berarti langsung dieksekusi ya, Bu ya. Namun kalau misalnya membutuhkan pembinaannya lebih lanjut mungkin di akhir semester gitu ya, Bu ya, biar bisa Iya, heeh. berkolaborasi dengan guru kelasnya ya, Bu ya. Ya, ini sangat paham sekali, Bu. Ini Iya, Bu luar Dina. biasa sekali ilmu yang Ibu berikan. Nah, kira-kira Bu, selama Ibu melakukan proses tersebut, ada nggak Bu orang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan gitu Bu? Kalau yang mempermudah tentu ada, heeh, ada. Yang pertama sekali guru-guru di sekolah yang sangat support, sangat memahami bagaimana keadaan siswa dan lingkungan sekolah kita. Kemudian selain guru juga komite selalu mendukung apa-apa yang program atau kebijakan yang diambil oleh sekolah, Bu. Oke Bu, terima kasih Ibu. Ini luar biasa sekali Bu. Kita sudah sampai di penghujung, sudah sampai di pertanyaan akhir ini nih Bu, untuk menggali Ibu Oh selaku iya. kepala sekolah yang sangat kompeten gitu ya Bu ya. Nah Bu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah Bu, apa pelajaran berharga yang Ibu petik dan insya Allah juga menjadi pembelajaran bagi Ina suatu saat nanti gitu Bu, dalam menyelesaikan kasus gitu Bu. Eh, Iya, pembelajaran yang Ibu petik mungkin Bu Dina, eh, kita semakin dewasa, semakin bisa mereaksi diri bahwa orang-orang di sekitar kita bukan orang-orang yang sama pemikirannya dengan kita. Kita harus banyak belajar karakter seseorang. Karena kalau kita sudah tahu bagaimana karakter orang, kita akan mudah masuk untuk memberikan pengaruh atau memberikan masukan kepada orang tersebut. Jadi di sini Ibu banyak belajar bahwa setiap kebijakan yang kita buat, setiap program yang kita susun itu belum tentu diterima baik oleh orang lain. Tapi bagaimana kita pandai memberikan atau mencari eh,
selah agar kebijakan-kebijakan yang kita berikan bisa dipahami oleh orang lain. Kemudian di samping itu memang perlu setiap orang itu unik. Nah, setiap orang itu unik. Jadi kita harus lebih banyak melihat sisi positifnya, lebih mengurangi atau menghilangkan sisi negatifnya. Insya Allah kalau kita berpikir positif terus, apa-apa yang kita inginkan bisa dimudahkan oleh Allah jalannya. Mungkin itu Bu Ya. Dina. Amin Ibu, ini pelajaran yang luar biasa bagi Ina Bu. Semoga suatu Mhm. saat nanti Ina bisa mengikuti jejak Ibu. Bu, terima kasih banyak ini Bu Amin. waktunya. Ini udah sore Sama-sama Bu menjelang Dina. malam, Ibu masih menyediakan waktu. Semoga Ibu sehat-sehat. Ina akhiri ya Bu. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi Iya Bu Dina. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.